Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu ngaji bersama dengan Kang Masyhadi. Insyaallah yang kita kaji sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawi, yaitu hadis pilihan, ya, hadis pilihan yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Hadisnya itu sangat gamblang dan tentunya itu sangat penting sekali bagi kita di era sekarang ini untuk membentengi jiwa kita, menguatkan iman kita, akidah kita, dan juga syariat kita supaya kita tidak jauh dari agama. Kepada para saudaraku, para YouTuber, para subscriber, selalu ikuti kajian Mukhtarul Ahadits ini. Semoga nanti dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya, termasuk pada keluarga kita ketika kita mau mengamalkannya. Langsung aja pada bab yang pertama, yaitu di kitab Mukhtarul Ahadits yaitu harful hamzah. Yang pertama itu hadisnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazin man anta fa aqul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka, rawahu Ahmad an Anas. Ini sangat gamblang dan juga sangat jelas bagi kita semuanya. Hadis yang pertama ini menjelaskan tentang apa itu keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemah dulu hadis ini. Ati babal jannati yaumal qiyamah, yang artinya ati bakal datang, artinya saya mendatangi babal jannati, pintu surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dari kiamat saya Rasulullah mendatangi pintu surga. Fa astaftihu, lalu atau kemudian saya meminta pintu surga itu dibukakan. Fayaqulul khazinu, kemudian malaikat penjaga surga bertanya, ia mengatakan fayaqul khazin man anta, siapa kamu? Fa'akul ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjawab, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul bika umirtu, kemudian malaikat khazin itu berkata, bika umirtu alla aftaha li ahadin qabla, karena engkaulah aku diperintahkan oleh Allah agar tidak membuka pintu surga bagi seseorang pun sebelum kamu. Kepada para pendengar, kalau kita memahami hadis ini sangat beruntung sekali, terutama bagi kita semuanya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan sangat beruntung?
Karena salah satu keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya yang dimiliki oleh baginda Rasul, beliau adalah orang yang pertama kali yang membuka pintu surga, sehingga malaikat penjaga pintu surga pun berkata, aku diperintahkan oleh Allah tidak akan membuka pintu surga ini sebelum engkau Muhammad. Hal ini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran apabila Rasul Muhammad SAW itu mendapatkan predikat sebagai makhluk Allah yang paling mulia dan yang paling terhormat. Makanya Rasul itu memiliki syafaatul udmah, syafaat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Manakala para nabi itu tidak ada yang berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon syafaat kepada seluruh umat, terutama umatnya Muhammad SAW, kemudian umatnya para nabi-nabi sebelumnya. Dalam hadis yang lain pun juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud kepadanya, Allah kemudian itu berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad, mintalah, pasti akan kuberi. Kemudian Rasulullah itu meminta syafaat, maka niscaya Allah itu memberikan syafaat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, kepada para pendengar, beruntung sekali kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini hadis yang pertama, dan insya Allah nanti kita akan selalu melanjutkan hadis-hadis pilihan ini. Semoga dapat memberikan manfaat, terutama bagi kita semua yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadis pertama, hadis tentang keistimewaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu penjelasan satu hadis, semoga memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kepada para pendengar untuk selalu memberikan komen yang terbaik dan juga arahan apabila ada penjelasan yang kurang pas, mohon nanti bisa diluruskan. Saya kira itu untuk penjelasan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.